Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, segenap jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati segenap para alim, para ulama, para asatidzah, yang saya taati para pinisepuh dan sesepuh yang ada di sekitar perumahan Pondok Chandra Indah, yang saya hormati segenap perangkat pemerintah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, wabil khusus kepada seluruh pengurus Yayasan Muslim Pondok Chandra Indah Sidoarjo. Dalam hal ini kami tujukan kepada Al-Akh Bapak Sofyan hafizahullah ta'ala, dan tentunya kepada seluruh jajaran para takmir-takmir masjid yang ada di sekitar perumahan Pondok Chandra Indah Sidoarjo, dan tentunya tidak lupa kepada pengurus takmir Masjid At-Tauhid Jalan Taman Jambu Pondok Chandra Indah Sidoarjo, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan pada pagi hari ini yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid At-Tauhid, dalam rangka silaturahim keluarga besar Muslim Pondok Chandra Indah Sidoarjo.
dan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki Bapak Ibu dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sedang berada pada hari yang terakhir di hari tasyrik. Hari terakhir di hari tasyrik 13 Zulhijjah 1444 Hijriah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini semuanya tercatat sebagai amalan saleh yang bisa memperberat timbangan amal kita kelak di yaumil mizan. Mengapa 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini termasuk hari-hari tasyriknya lebih utama di sisi Allah ketimbang hari-hari yang lain? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, dan saya yakin panjenengan pasti hafal ayatnya karena ayat ini familiar di telinga kita. Allah berfirman di surat Al-Fajr, surat yang ke-89, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, artinya wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Maka kata para alim ulama, ada 3 waktu dari 10 hari yang sangat diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara 3 waktu tersebut adalah yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Waktu yang kedua adalah 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Kita sudah lewati. Bahkan hari ini hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Kenapa memangnya? Karena di 10 awal Zulhijjah banyak amal ibadah. Ya takbir, ya puasa, ya ada sholat Idul Adha, ya ada kurban, ya ada wukuf bagi mereka jamaah haji, ya ada ibadah haji, dan seterusnya. Memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, luar biasa. Dan yang ketiga adalah 10 hari yang pertama bulan Muharram, bulan depan insya Allah. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya ada Asyura, dan kita disyariatkan puasa Asyura. Inilah 3 waktu yang diagungkan oleh Allah, dan kita sedang berada di dalamnya, yaitu di bulan Zulhijjah. Dan kita berada di hari terakhir bulan hari terakhir pada hari-hari tasyrik di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan amalan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jamaah haji kita yang kemarin hari Sabtu mereka telah menuntaskan lempar jumrah yang terakhir, yaitu nafar tsani, lempar jumrah tanggal 13 Zulhijjah. Karena terjadi perbedaan antara penetapan 1 Zulhijjah di negeri kita dengan di tanah haram. Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah haji saudara-saudara kita yang saat ini tinggal menunggu penantian untuk balik ke tanah air kita, mudah-mudahan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada masa-masa yang akan datang menunaikan ibadah haji ke Baitullah.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini saya diminta oleh takmir Masjid At-Tauhid Jalan Taman Jambu untuk menyampaikan tabligh akbar di tengah-tengah warga muslim, keluarga besar muslim Pondok Chandra Indah. Topik yang kami angkat ke permukaan adalah menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Kalau di bahasa Arab kan hablum minallah dan hablum minan nas. Menjalin hubungan secara vertikal dan menjalin hubungan secara horizontal. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka saya akan membacakan sebuah hadis Nabi yang terkait dengan topik materi kita pagi hari ini, menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya akan bacakan sebuah hadis riwayat Muslim. Hadis nomor 2581 dalam kitab Sahih Muslim. Baik. Dan saya yakin Bapak Ibu sering mendengar hadis ini, karena hadis ini familiar di telinga kita. Sahih Muslim 2581. Mari kita dengarkan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi melontarkan pertanyaan kepada para sahabat. Pertanyaannya singkat tapi berbobot. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita ini memiliki keistimewaan. Nabi kita ini memiliki mukjizat selain Al-Quran. Saya ulang, mukjizat Nabi itu banyak. Bahkan ada buku yang menulis, di situ disebutkan Nabi punya 100 mukjizat. Banyak sekali. Yang terbesar Al-Quran memang. Salah satu mukjizatnya adalah Nabi itu kalau berbicara, apa yang Nabi sampaikan itu singkat, ringkas, dan berbobot. Maknanya mendalam. Itu disebut dengan jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tapi berbobot. Salah satunya yang akan kami sampaikan pagi hari ini. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang bangkrut, orang pailit itu? Pak, Bu, mohon maaf, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, saya yakin jawaban saya dan jawaban Bapak Ibu sekalian pasti kita jawab, orang bangkrut, orang pailit itu orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Itu orang pailit. Pasti jawaban itu. Ternyata para sahabat pun juga menjawab dengan jawaban yang sama seperti itu. Apa kata para sahabat? Qalu, mereka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang pailit, orang bangkrut, orang muflis, dalam bahasa Arabnya muflis itu adalah orang yang tidak punya dirham, mata uang terdahulu, tidak punya dinar, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tidak punya apa-apa. Itulah orang bangkrut, orang pailit. Bapak Ibu tahu jawaban Nabi? Ternyata kata Nabi, bukan. Kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang muflis itu, orang pailit, orang bangkrut itu ada pada golongan umatku. Loh, kita ini umatnya Nabi loh Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ini gak masuk yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau ini.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sampaikan dalam hadis beliau ini. Apa kata Nabi? Orang pailit, orang bangkrut itu ada pada umatku. Loh, bagaimana ceritanya? Umat Nabi kok banyak yang pailit, banyak yang bangkrut. Lalu Nabi melanjutkan jalan cerita hadis ini. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa zakatin wa siyamin. Dalam riwayat yang lain, ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin. Umatku yang nanti pada hari kiamat, mereka membawa pahala sholat, mereka membawa pahala puasa, mereka membawa pahala zakat. Banyak pahalanya, banyak. Mereka bangga dengan amalannya. Sholatnya dibawa, puasanya dibawa, zakat yang pernah dia tunaikan juga dibawa, termasuk sodako, termasuk sholat-sholat sunnah, termasuk yaitu puasa-puasa sunnah, semuanya dibawa. Tapi ternyata Bapak Ibu, mohon maaf, jalan cerita hadis ini belum kelar. Nabi melanjutkan, wa ya'ti qad syatama hada, akan tetapi di sisi lain dia juga bawa dosa. Dosa apa itu? Dirinci sama Nabi dosanya. Apa yang dia bawa? Ya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi bawa dosa. Dosa apa? Wa qadafa hada, dosa pernah memaki, menuduh orang tanpa bukti. Wa akala mala hada, dosa pernah makan hartanya orang, korupsi, menggelapkan, mengambil harta orang, mencuri, begal, rampok, apapun itu. Dia ambil harta orang dengan cara yang tidak baik. Lalu kemudian kata Nabi berikutnya, wasafaka dama hada, dosa pernah menghilangkan, membunuh orang, nyawa orang. Membunuh di sini ada dua katanya para ulama. Membunuh yang dimaksud yang pertama menghilangkan nyawa orang lain, membunuh yang kedua yaitu membunuh karakternya, pembunuhan karakter. Nah, termasuk yang ketiga kata Nabi, wa daraba hada, dosa karena dia pernah memukul orang lain, memukul fisiknya dan juga memukul hatinya. Allahu Akbar. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi rajin menuduh orang, memaki orang. Dia suka makan harta orang lain, menghilangkan nyawa orang, bahkan dia juga menyakiti hati orang, memukul fisik orang. Maka kata Nabi, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka satu persatu, nah ya ini yang horornya di sini. Maka satu persatu amal kebajikannya diambil oleh Allah, lalu diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dia zalimi menuntut balas. Sedangkan nanti di hari kiamat tidak ada rupiah, tidak ada real, tidak ada dolar, tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk menutupi kezaliman orang itu. Maka yang diberlakukan oleh Allah, sholatnya diambil, zakatnya, puasanya diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhida min khatayahum. Apabila dosa orang-orang, nah, dosa apabila kebaikannya telah habis, sementara orang-orang yang dia zalimi itu masih menuntut balas, maka dosa orang-orang yang dia zalimi tersebut diangkat oleh Allah lalu ditimpukkan kepada dia, si fulan. Bayangkan, sudah gak dapat pahala habis, dia menanggung dosa dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Lalu Nabi menutup hadis ini, faturihat finnar, maka dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar Yayasan Muslim Pondok Chandra Indah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengandung banyak pelajaran Bapak Ibu, banyak pelajarannya. Tapi yang ingin saya sampaikan satu saja, tapi agak panjang. Ternyata Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ternyata orang itu bukan hanya menjalin hubungan itu dengan Allah saja, bukan. Orang itu bukan hanya soleh secara ritual saja, tetapi juga harus soleh secara sosial. Betapa banyak orang-orang yang dengan Allah dia baik, hubungan vertikal bagus, secara ritual dia soleh, tetapi secara horizontal dia cacat. Kesolehan sosialnya cacat, hablum minanasnya cacat. Banyak yang seperti ini, rajin sholat 5 waktunya di masjid, bahkan umroh pun berkali-kali, menginjak tanah haram, zikir tidak pernah lepas dari lisannya, hatam Quran mungkin sebulan sekali. Tetapi maaf, dengan tetangga ngawur, dengan tetangga suka bikin masalah, dengan tetangga lisannya suka menyakiti hati orang, dan seterusnya. Inilah orang-orang yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, soleh secara ritual dan tidak soleh secara sosial. Bayangkan Bapak Ibu, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi tetap tidak dapat tiket masuk ke surga. Kenapa? Cacat hablum minanasnya, cacat hubungan horizontalnya, cacat hubungan sesama manusianya, tidak mendapatkan tiket masuk ke surga gara-gara tidak soleh secara sosial. Oleh karenanya, izinkan saya pada pagi hari ini akan menyampaikan dua hal, dua sisi Bapak Ibu. Karena tadi judulnya sudah disampaikan, ya, menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia. Berarti saya bagi dua materinya, hablum minallah, dan yang kedua hablum minannas. Yang pertama yang akan kami sampaikan, bagaimana tips kiat-kiat menjalin hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Saya bagi dua. Yang pertama dulu Bapak Ibu, ya, kita urut dulu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dulu, menjaga hubungan baik dengan Allah. Hablum minallah. Pak Bu, maaf, yang namanya menjalin hubungan secara vertikal dengan Allah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal istilah finish. Yang namanya ibadah tidak ada garis finishnya, nggak ada. Yang namanya ibadah itu tidak mengenal waktu-waktu tertentu, nggak. Makanya katanya para alim ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Oh, itu bedanya apa Ustaz? Oh, beda. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani. Apa itu rabbani? Orang yang beribadah kepada Allah tidak mengenal finish. Terus sampai kapan Ustaz finishnya? Ajal. Allah berfirman, yang namanya ibadah itu sampai mati Bapak Ibu. Kata Allah dalam Al-Quran, suratnya nomor 15, ayatnya 99, ayat terakhir. Allah berfirman, surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian menjumpai diri. Sembahlah Allah sampai ajal menemui dirimu. Berarti yang namanya ibadah tidak ada garis finishnya. Makanya kembali ke tadi perkataan ulama, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang robbani, jangan menjadi hamba Allah yang ramadhani. Apa maksudnya? Kenal Allah kalau di bulan Ramadan, kenal sholat, kenal zakat, kenal sodako, kenal ibadah kalau di bulan Ramadan. Ramadan lewat,
maka lewat sudah ibadahnya. Berarti ibadahnya cuma di waktu-waktu tertentu. Zulhijjah, oh serke ya, Zulhijjah lewat, kendor lagi, nggak boleh. Yang namanya ibadah kepada Allah tidak mengenal garis finish. Ada seseorang bertanya kepada saya, berarti Ustaz orang itu terus ibadah? Kan lama-lama kan jenuh Ustaz. Lama-lama kan ya bosan sholat terus, zikir terus, puasa sunnah terus Senin Kamis. Lama-lama kan jenuh. Terus kapan kita ini istirahatnya? Saya akan jawab dengan perkataan jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa kata Imam Ahmad? Kita ini baru dikatakan istirahat apabila kaki kita sudah melangkah ke surga Allah. Itulah istirahat yang sebenarnya. Karena di surga nggak perlu capek-capek puasa Senin Kamis. Nggak perlu. Di surga tidak perlu tahajud. Di surga tidak perlu zikir pagi petang. Surga tempat untuk menikmati hasil dari apa yang kita lakukan ketika di dunia. Itulah. Makanya sekarang kita bercapek-capek ya, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama juga mengatakan bahwasanya terkait dengan perkataan para ulama, mereka mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Yang namanya Id itu hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang namanya hari raya itu tidak identik dengan baju baru, bukan, atau perhiasan atau pakaian atau sesuatu yang baru, bukan. Tetapi hakikat Id hari raya itu adalah liman ta'atuhu tazid, ketaatan yang terus bertambah. Mestinya itu hakikat daripada hari raya. Oleh karena itu jangan bosan beribadah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bosan memberikan pahala. Yang suka kena penyakit bosenan itu kita. Kita itu mudah terkena penyakit bosenan. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Sedangkan Allah tidak pernah bosan memberikan pahala. Coba Bapak Ibu perhatikan, Allah berfirman surat Al-Nasr. Saya yakin kalau saya baca pasti Bapak Ibu pernah mendengar ayat ini, hafal semua. Allah berfirman, fa'ida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kalian telah menyelesaikan satu amal ibadah, maka kerjakan amal ibadah berikutnya. Berarti ibadah tidak mengenal garis finish. Seperti itu. Apalagi kata para alim ulama, usia itu kalau semakin bertambah, usia itu kalau semakin mendekati ke alam kubur, mestinya kita belajar dengan seekor kuda pacu. Coba Bapak Ibu lihat kuda pacu. Kuda pacu itu kalau semakin mendekati garis finish, saya tanya, semakin dekat garis finish, itu semakin loyo atau semakin kencang? Kencang. Kenapa? Karena dia harus memenangkan perlombaan itu. Maka masa kita kalah dengan seekor kuda pacu? Mestinya kalau kita tahu umur sudah bertambah, rambut atau uban sudah menghias di kepala kita, ya, pendengaran pun juga sudah mulai tidak sensitif, penglihatan juga sudah mulai kurang. Mestinya tambah semangat, bukan semakin kendor, luntur dan lentur, bukan. Jadi kalau beribadah kepada Allah, maaf, menjalin hubungan baik dengan Allah, maka dalam hal ini tidak ada garis finish. Terus beribadah kepada Allah. Lah sekarang saya akan berbagi tips supaya kita bisa istiqomah. Supaya bisa istiqomah aja, continue, tidak fluktuatif, tidak naik turun. Ibadahnya aja, itu gimana Ustaz? Sampai ajal menjumpai kita. Gimana caranya hablum minallah kita ini bisa istiqomah? Maka Bapak Ibu sekalian, tipsnya ada banyak, tapi tidak saya sebutkan semua. Di antara tips yang bisa kami sampaikan dalam rangka menjaga hablum minallah, menjalin hubungan baik dengan Allah, ya, hubungan baik secara vertikal, maka di antara tipsnya itu adalah satu, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan taubat. Berbanyak istighfar.
Maksudnya perbanyak istighfar. Ya istighfar. Bapak Ibu kalau istighfar bagaimana? Setelah sholat kan baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Zikir pagi petang kan juga baca istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Atau Bapak Ibu sering membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Perbanyak istighfar. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati bertanya dalam hati. Pasti bertanya, apa korelasinya supaya kita bisa continue, ajak, tidak fluktuatif dengan istighfar? Apa hubungannya? Oh sangat erat. Saya perdengarkan Bapak Ibu firman Allah dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan firman Allah surat nomor 11 Bapak Ibu. Kita dengarkan surat nomor 11 ayatnya 52. Allah Ta'ala berfirman surat 11 Hud ayatnya 52. Surat Hud surat nomor 11 ayat 52. Allah berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yusiris samaa'a 'alaykum midrara yusiris samaa'a 'alaykum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Mari kita dengarkan perkataannya Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya, kaum Ad. Kita dengarkan perkataannya Nabi Hud. Dan Hud berkata, dengarkan ya, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, istighfar berarti, dan bertobatlah kepadanya. Syaratnya istighfar dan tobat, syaratnya ini. Kita dengarkan keutamaannya. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras. Ya, jadi orang itu kalau memperbanyak istighfar, Allah akan turunkan hujan. Makanya kalau di musim kemarau, paceklik, maka perbanyak istighfar, Allah turunkan hujan. Sekarang kita lihat keutamaan yang berikutnya, belum kelar ayatnya. Dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Ya ini yang perlu kita garis bawahi. Orang itu kalau banyak istighfar, banyak bertobat, maka yang awalnya kita ini loyo, lesu beribadah, biasanya tiap habis sholat itu baca Quran, ini males. Biasanya rajin taklim, males. Biasanya sering ke masjid, males. Biasanya zikir pagi petang, ini sudah tidak lagi. Biasanya qobliyah ba'diyah, ini sudah tidak pernah, males. Berarti futur, ibarat HP drop. HP drop. Kalau sudah drop, maka perlu dicas. Ngecasnya itu Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah akan berikan kekuatan. Ini ayatnya. Allah akan berikan kekuatan dari kekuatan yang kau miliki, sehingga kita bisa semangat lagi Bapak Ibu. Makanya tips yang pertama supaya ibadah kita ini ajak, istiqomah, tidak naik turun fluktuatif, maka syarat pertama tipsnya adalah perbanyak istighfar. Lagi nyetir mobil, astagfirullah. Allah akan berikan kekuatan supaya kita tidak bosenan, supaya tidak malas, tidak futur. Ya ini resepnya. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua Bapak Ibu sekalian, nah ini penting. Saya sudah pernah sampaikan di Masjid At-Tauhid dalam kajian rutin. Saya ada kajian rutin di masjid ini. Sudah pernah saya singgung, tapi karena ini adalah keluarga besar Yayasan Muslim Pondok Chandra Indah, maka tentunya saya akan sampaikan lagi. Apa yang nomor 2 ini? Yang nomor 2 Bapak Ibu, supaya ibadah itu tidak naik turun, supaya ajak hubungan kita dengan Allah itu supaya istiqomah. Apa itu syaratnya? Tipsnya nomor 2, harus selektif mencari teman. Harus selektif mencari teman. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadis nomor 4833, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi dalam sabdanya, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya.
maka lihatlah dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Kita itu disuruh selektif oleh Nabi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat yang lain Nabi pernah bersabda, la tusahib illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakannya orang yang bertakwa. Berarti Ustaz, kalau mengundang orang itu harus pilih-pilih. Oh iya, Nabi mengajarkan kalau mau mengundang orang, acara walimah itu yang diundang orang bertakwa, orang soleh. Janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakan makananmu itu orang soleh, orang bertakwa. Berarti memang hidup ini harus selektif. Ya, tidak boleh sembarangan mencari teman, karena agama seseorang ngikuti agama temannya. Tak kasih contoh banyak. Bapak Ibu mohon maaf sebelum tak kasih contoh. Di dalam riwayat Muslim, Nabi memberikan perumpamaan berteman dengan orang soleh diibaratkan dengan diibaratkan dengan orang yang membeli minyak wangi. Sedangkan berteman dengan orang yang tidak soleh diibaratkan dengan orang ketukang pandai besi. Ayo kita lihat apa perbedaannya. Kalau kita ke tempat toko penjual minyak wangi, maka opsinya kemungkinannya 3. Kita pergi ke toko parfum, kemungkinannya 3. Kemungkinan yang pertama, kita beli parfum itu terus kita kenakan di baju badan kita, wangi kita. Kemungkinan yang kedua, kita tidak beli, dikasih testernya tolong. Ini mas yang baru, ini kemarin branded, yang branded ini produk baru, kita usapkan, wangi, kita nggak beli. Ini opsi kedua. Opsi ketiga, kita tidak beli, nggak ditoletin, nggak dikasih tester, duduk tok di tokonya penjual minyak wangi, terkena bau harumnya. Kumpulono wong soleh, maka kita akan terkena kesolehannya. Bapak Ibu sekalian, adapun kalau dengan tukang pandai besi, kemungkinannya cuma 2 Bapak Ibu. Kemungkinan pertama, baju kita, badan kita bau tidak sedap karena bau bakaran si penyulut tukang besi itu. Adapun yang kedua, bisa jadi kita terkena api si penyulut tukang besi tersebut. Nah, oleh karena itu bertemanlah dengan orang soleh. Maafin Bapak Ibu, kalau baca Al-Quran, silakan dibuka Al-Quran. Allah menyebut anjing itu 4 kali. Disebut anjing itu disebut 4 kali dalam Al-Quran. Allah menyebut babi 4 kali, sama-sama 4. Ini 2 hewan ini sama-sama najis, haram dikonsumsi, bahkan dipelihara haram. Bahkan melihara anjing, 1 hari kebaikan kita dikurangi 1 kilo, 1 gunung Uhud. Air liurnya najis besar ini, najis mukholado besar, sama-sama najis. Anjing, babi najis. Cuman bedanya dalam Al-Quran, bedanya ketika Allah menyebut babi, selalu ujung-ujungnya haram, 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 haram. Tapi ketika Allah dalam Al-Quran menyebut anjing, ujung-ujungnya ashabul kahfi, ashabul kahfi, ashabul kahfi, ashabul kahfi. Anjing, binatang najis yang masuk ke rumah kita, malaikat rahmat tidak mau masuk, tetapi namanya terangkat dalam Al-Quran. Kenapa? Ngikuti wong soleh dia. Anjing, tidak punya akal, namanya terhias indah dalam Al-Quran. Nama saya sama panjenengan saja nggak masuk Quran, anjing masuk Quran. Kenapa? Kumpul sama wong soleh. Siapa wong solehnya? Ashabul kahfi. Selektif cari teman. Sudah banyak contohnya, saya kasih contoh 1 aja, yang sebentar lagi mungkin Bapak Ibu akan terngiang-ngiang peristiwanya. Bapak Ibu, ada 1 peristiwa besar di negeri kita ini yang setiap tahun diperingati di bulan September, G30 SPKI. Kalau saya menyebut PKI, pasti yang ada di benak Bapak Ibu adalah tokohnya. Siapa itu? Aidit. Saya pernah sampaikan ini. Bapak Ibu tahu siapa Aidit? Aidit ini adalah nama aslinya Ahmad Aidit, lahir di Belitung. Bapaknya kiai, kakeknya kiai, pendiri sekolah Muhammadiyah. Aidit, nasabnya bagus. Aidit ini bapak kiai, kakek kiai, pendiri sekolah. Bahkan Aidit itu lulusan pondok pesantren tahfidz Quran. Suaranya Aidit itu bagus, seringkali dimintai untuk adzan.
Bahkan kalau qori acara-acara, dia disuruh untuk membacakan ayat Quran. Qori IDT. Tahun 50-an sekian, 54 atau berapa, dia sempat mampir ke RRC memang. Maka dari situlah dia punya teman yang punya pemahaman marxisme, komunis, lalu mendirikan Partai Komunis Indonesia, sehingga namanya Ahmad dicoret, seret diganti DNID, Dipa Nusantara ID. Yang dulunya hafal Quran, suaranya enak, Quran dibakar, umat Islam disembelih. Kenapa? Salah dewek konco, salah cari teman. Ponpes loh ini, hafal Quran loh ini, edit ini. Bayangkan, sampai kayak begitu. Begitu ditangkap di belakang stasiun balapan Solo, lalu singkat cerita ketika akan dieksekusi, ya, ketika akan dieksekusi, di Boyolali, maka dikasih kesempatan dia, untuk taubat, tetapi dia tetap menyerukan yel-yel PKI komunis. Dia disikat, matinya su'ul khatimah, tidak mempercayai Allah Azza wa Jalla. Lulusan ponpes awal hidupnya baik, endingnya tidak baik. Kurang contohnya. Makanya hati-hati cari teman media sosial, hati-hati. Teman dalam bermasyarakat harus selektif. Tidak semua orang kita kumpuli. Nah, harus selektif orang soleh yang kita dekati, karena kita akan terkena kesolehannya. Seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Ini yang nomor 2, supaya tidak iman kita tidak fluktuatif, supaya istiqomah continue. Nih tips nomor 2. Tips yang nomor 3 terakhir, ya, sebelum kita masuk yang nomor 2 belum minanas nanti. Ini masih hablum minallah. Tips yang nomor 3 supaya istiqomah hablum minallah kita ajak continue, tidak naik turun. Yang ketiga adalah pilihlah amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan kemampuan kita. Pak, Bu, mohon maaf, saya tidak bicara yang wajib. Kalau yang wajib jelas, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, zakat, puasa, Ramadan, ini wajib. Yang saya sampaikan ini adalah amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Pilihlah sesuai kemampuan kita, supaya kita ini aja. Kenapa? Karena manusia itu gampang terkena penyakit bosenan. Sedangkan Allah tidak bosan kasih pahala. Ayo saya tanya kepada panjenengan, jujur, tolong dijawab. Saya tanya, tolong dijawab. Pertanyaan ini juga saya tujukan untuk diri saya juga, sama. Ayo kita lihat. Saya mau bertanya nih, Pak, Bu, tolong diingat, mulai panjenengan akil balik usia 15-16 tahun, mulai pertama kali akil balik sampai usia setua ini, sampai sekarang ini, ada yang 50, ada yang 60, ya mungkin bahkan ada yang lebih dari 60, ya seperti itu. Saya 46, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang di bawah saya di sini, mungkin ada yang banyak di atas saya. Mungkin saya mau bertanya, mulai akil balik sampai sekarang ini, adakah amalan yang panjenengan lakukan mulai akil balik sampai sekarang yang rutin, nggak pernah ditinggal, terus rutin, nggak pernah ditinggal? Tolong Anda renungkan baik-baik sebelum menjawab. Insya Allah jawabannya tidak ada. Jujur ya, insya Allah tidak ada. Itulah manusia, termasuk saya. Maka maksud saya, ayo kita harus punya amalan, satu amalan andalan yang bisa kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para sahabat, di antaranya adalah seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Beliau punya amalan andalan. Apa itu? Melakukan sholat sunnah duha 8 rakaat. Bayangkan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 4 kali salam. Itu Aisyah 8 rakaat tiap hari. Sampai kapan? Sampai menjelang ajal. Aisyah istri Nabi. Ada lagi istri Nabi lagi satunya, Ummu Habibah. Nama aslinya Ramlah radhiyallahu anha.
Beliau punya kebiasaan tidak pernah ninggal qobliyah ba'diyah dalam sehari 12 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat. Jadi totalnya 12. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4. 4 ditambah 2 6. Setelah zuhur 2 berarti 8. Setelah maghrib 2 berarti 10. Setelah isya 2 berarti 12. Sebab Nabi pernah bersabda, siapa yang 12 rakaat salat sunnah qobliyah ba'diyah, maka dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Dan Ummu Habibah tak pernah meninggalkan itu. Termasuk Bilal bin Rabah, muadzin Rasul SAW. Kulitnya hitam legam, muadzin Rasul. Bilal bin Rabah, kulitnya hitam legam. Awalnya dia bukan muslim, jahiliyah, lalu masuk Islam dan ternyata menjadi sahabat Nabi, yang kata Nabi suara sandalnya Bilal sudah terdengar. Suara sandalnya Bilal sudah ada di surga. Orangnya masih hidup. Kenapa? Karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, sholat sunnah ba'da wudhu. Jadi itu terus. Jadi maksud saya, ayolah kita punya satu aja, atau mungkin kalau bisa lebih bagus. Tapi ajak, Allah itu lebih suka yang sedikit tapi istiqomah daripada banyak lalu kemudian ditinggalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kana ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang kontinu, terus menerus, meskipun hanya sedikit. Itu maksud saya, punya amalan andalan. Coba tadi Bapak Ibu saya nyebut siapa nama orang tadi, Bilal. Ada loh di zaman Nabi itu orang yang kulitnya putih, tinggi besar, berdada bidang, Masya Allah. Tapi penghuni neraka. Siapa dia? Pamannya Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab itu putih Bapak Ibu. Abu Lahab itu paman Nabi, tinggi orangnya, dadanya bidang. Nah, lalu kemudian putih kuning langsat. Termasuk Abu Jahal, putih, ya, kulitnya putih kuning langsat, tapi dia penduduk neraka. Sedangkan Bilal kulitnya hitam legam, bayangkan, budak lagi, mantan budak, penduduk surga. Kenapa? Karena dia mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah 3 tips supaya istiqomah hablum minallah kita. Ayo Bapak Ibu kita ulang sedikit. Saya mau tanya sebelum masuk yang hablum minannas. Bagaimana tipsnya Bapak Ibu supaya bisa istiqomah hablum minallah kita? Tips pertama apa tadi? Tips yang pertama, perbanyak istighfar dan taubat. Yang nomor 2 apa tadi tipsnya? Harus selektif mencari teman, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga apa tadi tipsnya? Ya, pilihlah amal yang sesuai dengan kemampuan. Yang sunnah loh Bapak Ibu. Jangan kemudian, Ustadz saya kayaknya 5 waktu itu Ustadz yang bisa itu cuma subuh dong Ustadz. Duhur saya nggak bisa Ustaz, asar ya insya Allah insya Allah apa Ustaz, nggak bisa, itu fardu, itu wajib, nggak boleh dipilih. Ini maksud saya yang sunnah. Sekarang kita masuk yang terakhir, hablum minannas. Tipsnya ada 3 juga, ada 3. Nah, saya bacakan hadis dalam rangka menjalin hablum minannas. Hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan horizontal. Maka mari kita dengarkan sabda Nabi berikut ini. Sebelum saya membacakan sabda Nabi berikut ini, mohon diperhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, karena hadis ini luar biasa kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani dan Ibnu Uzaimah. Nah, disebutkan bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Riwayat Ahmad dan Al-Hakim ya, dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2536, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mal." Wahai Rasulullah,
beritahukan kepadaku amalan apa yang paling utama, paling besar ganjarannya di sisi Allah. Oh, jelas sekali kan pertanyaannya. Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah, amalan apa yang paling besar ganjarannya di sisi Allah. Sebelum saya tunjukkan ini, saya bacakan, saya mau tanya sama panjenengan, kira-kira amalan-amalan yang akan Nabi sebutkan ini kira-kira bisa dipraktekkan tidak oleh warga muslim Pondok Chandra Indah? Saya yakin insya Allahnya Yayasan Muslim Pondok Chandra Indah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita dengarkan ya. Ini belum tahu ini apa ini amalannya ya. Baik, kata Nabi ada 3. Ya ini aja tipsnya ini. Ada di sini tipsnya ini. Ada 3 amalan yang paling besar ganjarannya di sisi Allah. Apa itu? Saya bacakan teks Arabnya dulu. Terjemahannya menyusul nanti belakangnya. Yang pertama kata Nabi, silman qata'aka. Yang kedua, wa'atiman haramaka. Yang ketiga, wa'fu amman dhalamaka. Artinya sekarang sudah bilang insya Allah tadi ya, jangan berubah loh ya. Baik. Amalan yang paling besar ganjarannya, 1, silman qata'aka. Hendaknya kalian menjalin silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kalian. Sanggup? Kayaknya agak berkurang jumlahnya. Agak berkurang kayaknya. Ya. Bapak Ibu sekalian, jalinlah silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kalian. Pak Bu, maaf, selama ini yang kita pahami yang namanya silaturahim itu berbuat baik dengan orang yang baik sama kita. Salah. Katanya Nabi dalam hadis Abu Dawud, hakikat silaturahim itu adalah laisal wasilu bil mukafi walakin huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Akan kata Nabi, bukanlah silaturahim itu orang yang menjalin hubungan baik dengan orang yang berbuat baik dengan kita. Bukan. Tetapi silaturahim itu adalah menjalin hubungan baik dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Itu yang namanya added value, nilai tambah. Jadi maaf ini Bapak Ibu, kalau saya baik dengan panjenengan baik dengan saya, ini pas. Selesai, gak ada nilai tambah, gak ada. Bapak Ibu mohon maaf, terutama bapak-bapak ini yang suka nonton bola ya, pecinta bola. Itu bola big match ini biasanya, pertandingan besar biasanya jam 2 dini hari. Ternyata skor akhir 0-0. Saya yakin yang lihat pasti nggak puas, yang lihat nggak puas. Aduh 0-0. Yang diinginkan itu apa? Yang diinginkan salah satu kesebelasan, ada yang menang, ada yang unggul. Orang hidup itu Bapak Ibu seperti itu. Jangan mencari nilai impas. Kalau bisa nilai lebih. Jadi kalau misalnya nih saya jahat dengan Anda, saya tidak mau menyapa Anda, saya benci dengan Anda, tapi Anda tetap baik kepada saya, itulah yang namanya silaturahim. Sanggup kira-kira? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis, riwayatnya riwayat Muslim. Nih perhatikan. Apa kata Nabi? Ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li qarabatan, wahai Rasulullah, aku ini memiliki karib kerabat, famili dekat, karib kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku suka menjalin silaturahim, ternyata dia mutus hubungan, wa usilu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku baik sama mereka, tetapi mereka jahat kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yaj'aluna alayya, aku sudah santun, unggah-ungguh sudah aku lakukan, tapi mereka justru jahat, jahil kepada diriku. Bagaimana sikapku ini? Aku sudah baik tapi dia jahat kepadaku. Kata Nabi, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul malla. Kalau memang benar yang kau ucapkan tadi, kalau memang benar loh ya, kau tetap baik meskipun dia jahat. Kau datang ke rumahnya, ternyata pintu rumahnya ditutup. Nah,
Ya, kita undang dia tidak mau pernah datang. Dan dia punya acara kita tidak pernah diundang. Ketemu di jalan, assalamualaikum, pura-pura nggak dengar. Oh, sudah, dia benci sama kita. Kita masukkan di grup Yayasan Muslim Pondok Chandra Indah, dia malah live dari grup. Nah, gitu ya, ada yang kayak begini kira-kira? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau lihat wajahnya itu wajah saling lihat ini ya, kayaknya ada yang kayak begini kan? Bapak Ibu sekalian, yang saya minta maaf ini ya, Bapak Ibu sekalian, dia jahat kepada kita. Ya, kita undang dia tidak pernah datang. Bahkan kita senyum, dia pura-pura tidak mau melihat kita, dia cuek dengan kita. Kata Nabi, kalau memang benar kamu telah melakukan yang seperti itu, maka seolah-olah engkau telah merautkan abu panas ke wajahnya. Maksudnya itu adab dari Allah untuk dia. Terus Nabi melanjutkan, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumta ala dhalik. Maka Allah senantiasa akan menolongmu, memberikan engkau pertolongan dari apa yang mereka lakukan kepada dirimu. Jadi kita akan ditolong. Jadi Bapak Ibu kalau punya tetangga, maaf. Ya, kan ada tetangga itu yang suka buat resek. Iya, ada tetangga yang model kayak begini itu ada. Ya, mohon maaf ini. Dia kalau buang sampah, tidak pernah ke tempat sampahnya dia. Dia kalau buang sampah ke sampah kita, kan dia nggak bayar iuran sampah soalnya. Nggak bayar iuran sampah. Kalau parkir seenaknya, loh gitu. Kan resek. Berbahagialah punya tetangga yang seperti ini. Kenapa? Karena ini ladang amal ini. Kira-kira Anda bisa menjalin silaturahim dengan orang seperti ini? Insya Allah kan bisa. Ini mulai berkurang, ini sudah mulai. Ya sudah mulai berkurang. Bapak Ibu sekalian, silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan, bikin jengkel dengan kita, jalin hubungan baik. Seperti itu. Kalau dia diundang selalu 2 bulan sekali Yayasan Muslim, ya, Pondok Chandra Indah mengadakan kajian bergiliran dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Dia tidak pernah datang, tapi anehnya tidak pernah datang, tapi suka ngeritik. Kan gitu ya? Wah, sekat tepat pengurus saya udah ada tepat ya. Apa iso? Aneh gitu. Dia tidak pernah datang, tapi suka kritik. Maka jangan marah, dekati dia, jalin silaturahim. Kalau bisa minta maaf kepadanya dan seterusnya. Oh, gitu setia. Sanggup? Tidak sanggup. Ini nomor 1, belum nomor 2 ini. Apalagi nomor 3. Nomor 2, supaya hablum minanas kita baik. Tips yang nomor 2, ganjarannya besar. Wa'ati man haramaka. Berikan hartamu kepada orang yang pelit, bakhil, kikir, pedit dengan dirimu. Bisa kira-kira? Kita punya tetangga nih. Tetangga misalnya ya Pondok Chandra lah ya, punya tetangga. Tetangga kita satu RT ya, satu RT ini tetangga kita di samping itu buat, kalau Idul Fitri itu kan ada istilah di masyarakat kita 7 hari setelah Idul Fitri buat ketupat ya, Rioyo kupat istilahnya kata mereka, padahal hari raya cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Dia buat ketupat, satu RT dikasih ketupat, rumah kita toh yang dilewati. Yang nganterkan pembantunya pakai talam terus ditutup pakai kain serbet gitu ya, lewat di depan kita. Kita kebetulan ada di luar. Lah kita kan kepo, kepingin tahu. Kita tanya, Mbak, sini Mbak. Ada apa Mbak? Apa Mbak itu Mbak yang dibawa mondar-mandir, bawa apa itu? Oh itu ketupat. Lu siapa yang buat? Ibu. Lu untuk siapa? Ya untuk seluruh warga di sini. Lu, saya tidak dikasih. Terus si ibu boten. Sudah. Berarti tetangga kita ada tidak senang dengan kita, ya. Maka giliran panjenengan yang buat ketupat, orang yang pertama kali harus Anda beri tetangga tersebut, sanggup kira-kira? Lalap. Muncul lalaponya ya. Ngapain saya berikan? Mau dia itu pelit. Jangan Bapak Ibu, berikan tetangga kita yang pelit dengan kita. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam masalah kekeluargaan, afdhalus sadaqatis sadaqah ala dirrahimil kasyih. Sedekah yang paling besar ganjarannya sedekah yang kau berikan kepada keluargamu
yang menyimpan permusuhan dalam hatinya. Itu berikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang ketiga lebih berat lagi dalam rangka menjaga hablum minan nas. Nomor satu, bersilaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Tadi sudah disebutkan oleh Ketua Yayasan Muslim Pondok Chandra Indah, jangan sampai gara-gara beda jalur politiknya lalu kita memutuskan kekeluargaan, memutuskan persaudaraan kita. Jika memang itu terjadi, maka jangan dibalas kebencian dengan kebencian, tapi balaslah dengan kebaikan. Tadi kalau nggak salah ayatnya sudah dibaca oleh Ustadz kita di awal di Muqaddimah tadi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah wa'fu amman dhalamaka. Maafkan orang-orang yang mendolimi dirimu, yang menyakiti dirimu. Pak, Bu, maaf. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran, lembaran demi lembaran Al-Quran, ayat demi ayat, juz demi juz, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan satu saja, jangan dua, satu saja ayat yang kita disuruh minta maaf. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada. Semua ayat Quran berbunyi wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang. Khudil afwa, surat Al-A'raf, jadilah pemaaf. Semua isi Quran maafkan, maafkan, maafkan. Tidak ada kata-kata minta maaf. Loh kenapa memangnya? Kita kalau salah, ya memang kita kalau salah kita harus minta maaf. Loh terus kenapa kok di Quran itu kok memakai bahasa memaafkan, bukan minta maaf? Karena orang memaafkan itu derajatnya lebih tinggi, lebih berat daripada orang minta maaf. Orang minta maaf itu gampang Pak, Bu, gampang. Saya kan tinggal di Sepanjang, Kletek. Itu tetangga saya dari Jawa itu, kayak kemarin Idul Adha itu, Ustaz, Idul Adha, lahir batin ya, kosong-kosong Ustaz. Enaknya, ya, lahir batin kosong-kosong. Enak orang minta maaf. Tetapi memaafkan orang yang suka menyakiti hati kita, susah. Susah. Wong banyak orang sekarang itu begini. Sudah Ustaz, sudah tak maaf no, wis tak sepuro Ustaz, wis tak anggap wis, udah kita tutup masalah itu wis. Cuman aku tidak mau lihat mukanya lagi. Ya sama saja. Anda belum memaafkan. Banyak nggak orang model kayak gini? Yang namanya memaafkan itu ya lahir batin. Kenapa Anda nggak mau lihat muka orangnya? Seperti itu. Jadi maafkan, maafkan. Dia mendolimi kita, ya tetangga kita yang suka buat rese atau apa, maafkan sudah. Yang namanya manusia tak ada gading yang tak retak. Kita bukan bidadari, kita juga bukan malaikat. Ya tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini. Pasti punya aib. Maafkan aja kesalahan saudara kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, intinya adalah dalam rangka menjalin hablum minan nas, ada berapa tadi tipsnya? Ada 3. Yang pertama apa tadi, masih ingat? Hablum minan nas, bukan hablum minallah, hablum minan nas. Bersilaturahimlah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Yang nomor 2 apa tadi? Berikan hartamu kepada orang yang pelit, bakhil, kikir dengan dirimu. Yang nomor 3, maafkan orang-orang yang mendolimimu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang-orang yang telah mendolimi beliau. Ya. Dan ini banyak sekali cerita-cerita tentang jiwa pemaaf yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di zaman Nabi ada salah seorang yang bernama Abdullah bin Salul, tokoh munafik. Abdullah bin Salul, luar biasa tokoh munafik ini. Munafik hidup di zaman Nabi, munafik. Jadi orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir, karena musuh dalam selimut. Karena orang munafik itu ya sholat di masjid, pakai sarung, pakai mukena, sama seperti kita, casingnya sama, tapi hatinya membenci Islam. Jadi kalau dia ketemu dengan orang-orang kafir, maka dia berbalik memusuhi kita. Kalau orang kafir jelas kitabnya beda dengan kita, tempat peribadatannya beda dengan kita. Tapi kalau orang munafik, waduh, musuh dalam selimut, lebih bahaya. Itu pada saat nazar dijemput sama Nabi. Abdullah bin Salul ini dijemput sama Nabi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi menjemput Abdullah bin Salul, tokoh munafik ini, apa kata Abdullah bin Salul? Ya Muhammad, bayangkan, kurang ajar kan? Dia tidak panggil ya Rasulullah.
Ya Muhammad, aku tidak mau berdebat hari ini denganmu. Ini nazar loh ini. Abdullah bin Salul ini nazar sekarang. Dia bilang, aku tidak mau debat sama kamu hari ini. Aku ada satu permintaan denganmu, kepadamu. Apa ini? Dan aku harap engkau memenuhi permintaanku. Apa ini? Aku minta kalau nanti aku meninggal dunia, baju yang kau pakai ini aku pakai sebagai kain kafanku. Bajumu ini tak pakai untuk kain kafanku. Kata Nabi, tak berikan. Bayangkan, ini jelas loh, memusuh Islam, musuh dari dalam loh ini, tokoh munafik. Terus singkat cerita dia mati. Lalu kemudian Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika jenazah Abdullah bin Salul ya sudah ditaruh di depan, maka Nabi mau melangkah maju ke depan untuk menyolati Abdullah bin Salul, mau menyolati. Maka Umar bin Khattab memegang pundak Nabi. Wahai Rasulullah, munafik ini jelas kemunafikannya, memusuhi Islam, masa engkau menyolatinya? Nabi terdiam, maju lagi ke depan, dipegang tangannya Rasulullah. Wahai Rasulullah, munafik ini, orang munafik ini jelas dia ini adalah tempatnya adalah dalam neraka. Masa engkau mau menyolati? Dan seterusnya. Lalu kemudian akhirnya Nabi berhenti, lalu turunlah ayat. Apa itu ayatnya? Ayat itu turun, suratnya surat At-Taubah Bapak Ibu sekalian. Kita lihat surat nomor 9 At-Taubah ya. Ini sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini. Surat nomor 9 kita dengarkan. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke suratnya surat At-Taubah, surat 9 ya. Ayatnya ayat yang ke 101. Ayat 101 atau ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuwadduna ila 'adabin 'azim. Ya, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 101. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami, kata Allah, mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Double-double orang munafik ini azabnya. Siksa 2 kali ini adalah yaitu siksa di dalam hidupnya dan di dalam kubur. Lalu nanti di akhirat kembali kepada azab yang besar, yaitu neraka. Nyambung terus. Waliyadzubillah. Oleh karena itu maka Nabi tidak menyolatinya akhirnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, dan semoga kegiatan-kegiatan seperti ini silaturahmi keluarga besar Yayasan Muslim Pondok Chandra Indah diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan akhirnya tidak ada doa khusus kecuali kafaratul majelis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi sebelum kita bacakan itu, dari hati yang paling dalam saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.